Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diperkosa teman yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan. Aksi pelaku di saat ini membawa kabur gadis tersebut terekam CCTV. Dalam video rekaman CCTV nampak saat pelaku menjemput korban di sekolahnya dengan sepeda motor. Korban yang sudah menunggu langsung naik motor pelaku. Pelaku berinisial PS 24 tahun pria asal Purworejo, Jawa Tengah ini pun dilaporkan ke Polres Kulon Progo lantaran dituduh membawa lari anak gadis yang masih di bawah umur. Gadis berumur 16 tahun sebelumnya tak pulang ke rumah. Orang tua lalu melapor ke polisi dan mendapati korban di kos-kosan pelaku. Mirisnya pelaku dan korban melakukan hubungan intim hingga 2 kali. Korban mengenal pelaku dari aplikasi pesan instan. Kenal 1 bulan melalui aplikasi Omi. Dan dilanjutkan saling bertukar nomor handphone. Korban dan pelaku sebelumnya sudah janjian terlebih dahulu untuk bertemu sebelum mereka pergi. Kan dia mentok jam 9, setengah 8 udah saya ajak pulang tapi nggak mau pulang. Nah akhirnya dia malah minta nginep. Nah terus yang ngode-ngode dia buat melakukan hubungan. Atas perbuatannya PS dikenakan pasal berlapis. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35/2014 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan aktivitas anak-anak agar tidak mudah tergiur dengan pria yang baru dikenal. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad tahun 2024 diikuti ribuan atlet dari berbagai kota besar di Indonesia. Kejuaraan ini pemirsa sekaligus sebagai ajang pencarian bibit baru untuk diterjunkan ke tingkat internasional. Lebih dari 1.300 atlet karate dari 97 kontingen di kota besar di Indonesia, diantaranya Surabaya, Jakarta, dan Bali, ikut ambil bagian pada kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad di Gor Vira Cakti Yudama Diviv 2 Kostrad, Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari merupakan agenda tahunan sekaligus dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Dalam kejuaraan kali ini dipertandingkan beberapa kelas mulai tingkat dini, junior, senior, dan kelas khusus TNI Polri. Menurut Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mejen TNI Haryanto, kejuaraan ini diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet. Tujuan dari kejuaraan karate kelima Divisi 2 ini nasional yang kelima, tujuan yang pertama adalah untuk memupus silaturahmi di antara tadi disebutkan antara atlet, kemudian juga para pembina, para pelatih. Pada kesempatan hari ini saya selaku Panglima 2 Kostrad Bapak akan jumlah serta lebih besar dari paling barat adalah program Pusdaka Muda dari TNI Polri-nya dan bagian tertimur adalah Latimura. Kemudian yang juga kedua tentunya untuk meningkatkan meningkatkan prestasi tentunya dalam olahraga karate. Sementara itu bagi para atlet yang berasal dari Jawa Timur, kejuaraan ini menjadi ajang menambah jam terbang atlet sebelum terjun di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jatim tahun 2025 di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan Damage Control Simulator di Komando Latihan Komando Armada 2 Surabaya. Fasilitas simulator ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit KRI TNI AL menangani segala jenis kedaruratan di atas kapal. Tantangan yang dikhawatirkan saat berada di laut adalah masalah penanggulangan kebocoran dan kedaruratan kebakaran. Dengan adanya fasilitas simulator, maka seluruh prajurit semakin profesional dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas berlayar di laut dengan segala jenis KRI yang dimiliki. Fasilitas ini merupakan sarana penting yang menjadi kunci melatih dan mempersiapkan personel TNI Angkatan Laut menghadapi situasi darurat di laut dengan berbagai kondisi lingkungan laut seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan keadaan cuaca lainnya.
Damage Control Simulator dibangun di atas lahan seluas 2.052 meter berbentuk bangunan setinggi 4 lantai. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2022 dan rampung pada Desember 2023. Simulator ini adalah ditujukan untuk melatih seluruh ABK kapal dalam menanggulangi masalah kebocoran di kapal. Jadi kalau ada kedaruratan dan ada kejadian kebocoran di atas kapal, mereka bisa melaksanakan penanggulangan secara lebih baik dan secara lebih cepat dan tepat. Dan ini kelebihan dari peralatan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perayaan Cap Gomeh di Solo, Jawa Tengah pemirsa dimeriahkan dengan kirap tolak bala. Atraksi dimulai dengan liong dan barongsai yang dikelilingi toko dan rumah warga untuk mengambil angpau rezeki. Kemeriahan tampak di kawasan Pecinan Solo, Jawa Tengah saat 4 barongsai dan 1 liong dari perkumpulan Trisaka melakukan kirap tolak bala untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh 2024. Barongsai dan liong kemudian berkeliling mendatangi setiap toko, rumah maupun perkantoran yang menyediakan angpau. Liong dan barongsai juga menghampiri warga yang memberikan angpau. Kirap tolak bala ini merupakan ritual dalam memeriahkan perayaan Cap Gomeh yang berlangsung turun-temurun. Dengan mengambil angpau di toko, perkantoran, dan rumah yang mayoritas pemiliknya warga Tionghoa, dipercaya bisa membersihkan dari energi negatif. Di sisi warga Tionghoa, mereka juga memiliki keyakinan bahwa setelah memberikan angpau kepada barongsai dan liong, rezeki mereka akan bertambah. Selain sebagai bentuk tradisi, perayaan Cap Gomeh ini merupakan bukti toleransi di kota Solo yang masih dijunjung tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.